Ya, halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat Anda pemirsa Jawa Pos TV. Dan untuk hari ini spesial sekali, apalagi menyambut tahun yang baru 2024. Tepatnya tanggal 3 Januari 2024, kita akan merayakan momentum yang namanya adalah Hari Amal Bakti Nasional yang sudah memasuki tahun ke-78. Nah, seperti apa sih Hari Amal Bakti Nasional ini? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu tokoh yang luar biasa, inspiratif sekali. Beliau merupakan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Ponorogo. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Walafiat, alhamdulillah ya. Bagaimana hadir akhirnya di Jawa Pos TV? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Suasananya sejuk. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Huda sudah mampir ke kantor kita, mampir ke studio kita ya. Dan langsung saja ya, Hari Amal Bakti Nasional 2024 ini sudah memasuki tahun ke-78. Tapi kalau misalnya mungkin pemirsa Jawa Pos TV juga masih belum terlalu paham ya, apa sih sebenarnya Hari Amal Bakti Nasional yang sudah memasuki tahun ke-78 bahkan? Monggo silakan, Pak. Terima kasih. Hari Amal Bakti Kementerian Agama maksudnya adalah Hari Amal Bakti lahirnya sebuah Kementerian Agama. Iya. Kementerian Agama ini lahir tidak lain dan tidak bukan untuk berkhidmat, untuk melayani umat. Maka tagline yang hadir di 78 tahun ini adalah Indonesia Hebat Bersama Umat. Indonesia Hebat Bersama Umat. Ya. Apa maknanya? Indonesia ini memang sudah hebat. Ya. Luar biasa. Indonesia ini surganya orang-orang yang di luar Indonesia. Ya. Bagi kita orang Indonesia memang surganya yang ada di Indonesia itu ya kita ini. Ya. Apa maknanya? Indonesia itu adalah hebat. Bagaimana bisa kita merangkai guyup, rukun, harmonis sehingga jadi hebat. Maka kami memiliki tagline namanya KISKO. Apa, Pak? KISKO. KISKO. Apa itu, Pak? Koordinasi, informasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi. Ini luar biasa. Jadi Indonesia ini adalah luar biasa bagi kita. Maka Indonesia ini hebat manakala kita guyup, rukun, dan harmonis. Tentunya ini harus dikoordinasikan dengan siapa saja, stakeholder, masyarakat, sampailah pimpinan. Umat, apapun yang terjadi, apapun dan siapapun. Karena apa? Kementerian Agama adalah rumah besar bagi seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, itu dia. Memupuk persatuan, Pak. Jadi toleransi antar umat beragama. Jadi Kementerian Agama itu tidak hanya milik satu agama saja, tapi semuanya. Semua agama. Semua agama. Jadi rumah besar, Mas. Rumah besar. Kementerian Agama harus melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh agama yang ada di Indonesia. Betul. Maka porsinya sama. Dalam hal ini kita harus kolaborasi. Kita harus saling memberikan sebuah informasi. Kita harus mengintegrasikan, menjadikan satu. Kemudian kita mensinkronisasikan. Kemudian kita mengkolaborasikan menjadi satu kesatuan adalah Indonesia, tanah air kita. Nah, itu dia makna Indonesia hebat ya. Jadi walaupun ya mungkin memang mayoritas agama di Indonesia memang Muslim, tapi Kementerian Agama memayungi semua agama. Maka di Indonesia itu tidak terkenal tirani mayoritas dan sebaliknya. Maka di Kementerian Agama adalah bagaimana mampu melayani, melindungi, dan membina seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Maka
tagline yang terjadi di 2024 ini adalah ketika kita ini bersama umat, Indonesia ini akan jadi hebat. Tentunya di situ harus GRHH, guyub, rukun, harmonis, sehingga menjadilah hebat Indonesia tercinta ini. Nah, itu dia. Nah, pastinya tugas dari Kementerian Agama ini juga ada yang diemban begitu ya, Pak Huda ya. Iya. Khususnya menyelenggarakan program-program negara melalui bidang agama begitu. Iya. Dan pastinya agama juga banyak sekali, dalam arti bidang keagamaan itu juga mungkin terkait haji, terkait pendidikan juga. Nah, saya tertarik terkait pendidikan ya. Khususnya ini kita mengerucut ke Ponorogo. Yeah. Bagaimana kita melihat pendidikan agama untuk dewasa ini juga sudah luar biasa sekali, apalagi banyaknya madrasah yang sudah mulai bermunculan, walaupun memang kita harus akui kebanyakan masih madrasah negeri, yang swasta masih kurang ini Pak. Bagaimana Pak Huda melihat fenomena ini? Iya, terima kasih. Jadi di Ponorogo ini kami memberikan niat dalam hati dan kita kolaborasikan seluruh sivitas akademik yang ada di situ. Mulai dari RA, MI, MTS, MA. Ini harus satu kesatuan. Kal bunyanul wahid, satu tubuh. Maka kami bagaimana membuat program harus menjadikan al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan menjadikan sebuah hukum bagi kita. Untuk apa? Kami memberikan sebuah kemenarikan kepada madrasah. Ini kami sampaikan. Tolong sebagai jiwa kita nasionalis, maka kita bagaimana sebelum masuk, itu kemudian kita mendengungkan lagi lagu Indonesia Raya. Iya. Kemudian ada baca Al-Quran. Kemudian ada Asmaul Husna. Kemudian ada salawat dariyah. Kemudian ada doa Al-Quran. Kemudian doa orang tua. Dan kemudian ada doa belajar. Itu semua adalah password-password yang harus kita berikan kepada anak-anak untuk menambahi situasi kondisi yang saat ini. Nah, semakin menarik ya pembicaraan kita ya. Apalagi sepertinya apa yang ada di sekolah negeri, sekolah biasa, ada di madrasah. Tapi yang ada di madrasah belum tentu ada yang di sekolah, gitu ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dunia pendidikan, masih di dunia pendidikan juga, khususnya madrasah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Bagaimana kami mencoba untuk memberikan sebuah desain kepada seluruh kepala madrasah. Yuk, kita sama-sama berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam hal Oke, pemirsa Jawas TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga dalam rangka Hari Amal Bakti Nasional 2024 yang ke-78 tahun. Dan masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda. Masih semangat Pak ya? Oh, semangat. Harus semangat. Hidup ini harus semangat. Harus semangat hidup ini. Hidup sekali kok tidak semangat. Harus semangat terus ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan tadi Pak Huda terkait pemerataan pendidikan, khususnya bagaimana madrasah ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang lain gitu. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Kemenak selama ini? Terima kasih. Jadi Kementerian Agama itu berbanding dengan hampir tegak lurus dengan sekolah. Kalau kami di Kementerian Agama itu 95% itu swasta. Hanya 5% itu yang negeri. Contoh, MI kami memiliki negerinya itu hanya 7. Kemudian MTS yang negeri hanya 6. Kemudian yang MA itu cuma 2. Lainnya itu adalah semuanya swasta. Namun, walaupun itu swasta, ini kita tidak boleh kita tertinggal dengan siapapun. Karena kata kuncinya adalah fastabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yes. Maka kami menyampaikan kata kunci password ini kepada seluruh kepala madrasah, mulai RA, MI, MTS, MA. Ini kami berikan kata kunci tadi. 1, Indonesia Raya sebagai nasionalis. Kemudian adalah baca Al-Quran. Mengapa baca Al-Quran? Man aroda ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Maka barang siapa yang pengen musyawarah, pengen rembukan, pengen komunikasi, maka bacalah Al-Quran. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Ketika kita pengen memohon kepada Allah, maka bacalah Asmaul Husna. Kemudian ada sholawat nariyah. Kata kunci ketika kita mau berhasil, maka bagaimana kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu kemudian doa Al-Quran. Mengapa doa Al-Quran? Karena ini adalah intisari daripada Al-Quran itu, kita doakan dengan harapan ini menjadi asar seluruh Al-Quran, isi Al-Quran menjadi hidup dan hidup nadi kita dalam kehidupan. Kemudian doa belajar, ya, doa belajar yang harus kita lakukan. Password inilah yang harus diberikan kepada anak-anak untuk menambahi situasi dan kondisi yang seperti ini. Ini yang kami tawarkan dan yang kami berikan kepada anak-anak. Sehingga walaupun itu secara fisik kami, gedung-gedung kami adalah kurang begitu bagus, tetapi prosesnya harus lebih bagus. Sehingga tidak boleh RA, MI, MTS, MA itu gaptek, nggak boleh. Semuanya harus sudah serba digital. Betul. Menyongsong. Digitalisasi. Iya, digitalisasi. Ini menyongsong dengan 7 program dari Kementerian Agama itu. Itu artinya memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenak sudah sejauh itu ya. Bagaimana anak-anak ini memang diberikan password itu tadi sebelum melakukan pembelajaran. Iya. Kemarin itu kita mengadakan ujian gitu. Itu sudah bisa menggunakan, semuanya sudah menggunakan digital. Sudah menggunakan, nggak ada sekarang pensil sudah nggak ada. Semuanya sudah menggunakan digital. Ini kami juga harus mulai dari inputnya, mulai dari prosesnya, mulai dari outputnya, sampai di outcome-nya. Ini harus betul-betul ready. Ketika pengen ini madrasah lebih baik dan lebih baik. Maka ini tidak boleh kita berdiri sendiri. Di sini ada kepala Kemenak. Di bawah kepala Kemenak itu ada yang namanya kasih-kasih. Ada Kasubat Kayu, ada kasih. Ada yang membawai daripada sebuah madrasah adalah kasih madrasah. Nah, kasih madrasah ini harus menyatu dengan pengawas. Yang mengawasi dari seluruh pekerjaan dari seluruh program yang ada. Di situ harus menyatu dengan kepala madrasah. Di situ harus menyatu dengan guru. Di situ harus menyatu seluruh stakeholder di sini. Kata kuncinya adalah satu komando. Maka hari ini alhamdulillah Ponorogo tidak ada MI yang tidak memiliki siswa. Bahkan siswanya adalah banyak yang melimpah. Karena bagaimana kami mencoba untuk memberikan sebuah desain kepada seluruh kepala madrasah. Yuk kita sama-sama berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Itu merupakan salah satu bukti beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenak juga dalam meningkatkan daya saing madrasah. Bagaimana pada akhirnya mulai dari tingkat RA, MI, MTS, MA, semuanya sudah diajari digitalisasi, sudah diberikan password supaya juga pembelajarannya juga lebih efektif lagi. Dan daya saing bersama dengan sekolah biasa, sekolah umum ini juga bisa ini ya. Di kita ini di madrasah itu Mas. Di madrasah ini kan semuanya kena. Untuk kehidupan dunia kena. Untuk kehidupan akhirat juga kena. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Waman aradahuma fa'alaihi bila ilmi. Ketika ingin kita hidup di dunia dengan baik, carilah kehidupan dunia dengan ilmu. Tetapi ketika kamu ingin kehidupan akhirat dengan baik, maka juga dengan ilmu. Ketika kamu ingin kedua-duanya, maka carilah ilmu. Nah, disinilah kami desain bahwa ketika kita ini harus sambung dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia juga hasanah, akhirat juga hasanah. Insya Allah ini yang kami kembangkan di lingkungan di madrasah, sehingga hari ini adalah luar biasa. Ada satu mas lagi. Apa? Madrasah Aliyah Negeri 2 ini sudah diterima di Swiss. Wow, ini luar biasa. Di Swiss ini 1 semester mas, sebagai beasiswanya 1 miliar. Wow, gila ya. Itu artinya daya saing madrasah untuk saat ini sudah tidak main-main. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk mungkin para orang tua juga yang ingin menyekolahkan anaknya ke tingkat madrasah, entah itu PS atau MA. Daya saingnya sudah sebegitu luar biasanya begitu dibandingkan sekolah umum. Ya paling tidak mungkin ada beberapa hal yang tidak ada di sekolah umum, tapi madrasah menyediakan itu. Kami juga sudah menerapkan begini. Siapa anak-anak madrasah aliyah yang pengen jadi polisi, siapa yang pengen jadi tentara, kami sendirikan. Siapa yang pengen teknis, kami sendirikan. Siapa yang pengen ke dokter, kita sendirikan. Siapa yang pengen mengembangkan IQ, kita kembangkan. Akademisi, siapa yang pengen keterampilan, kita sendirikan. Oke, semakin seru Pak. Udah obrolan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Maka tunjukkan kalau madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah mandiri, dan madrasah berprestasi. Nah, itu dia. Bermartabat, mandiri, berprestasi, hebat ya, madrasah. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Dr. Muhammad Nurul Huda. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Ponorogo. Ya, masih juga terkait dengan Hari Amal Bakti Nasional 2024 ke 78 tahun dan masih juga terkait dengan dunia pendidikan madrasah. Apa saja Pak Huda kendala-kendala yang dihadapi oleh Kemenak dalam rangka meratakan pendidikan madrasah khususnya yang selama ini ditemui? Ya, terima kasih Mas. Jadi Kemenak itu hampir semua permasalahan yang namanya fisik itu kurang begitu bagus dibandingkan dengan yang lain. Bangunan dan lain-lain, bangunan secara fisik. Tetapi karena ini adalah kehendak masyarakat, jadi bedanya Mas, kalau di Kemenak itu madrasah itu yang menghendaki masyarakat. Sehingga berapapun siswa dan berapapun guru tetap berjalan. Kalau di tempat yang lain, kehendaknya pemerintah. Sehingga ketika madrasah itu, walaupun siswanya kurang, walaupun siswanya itu tidak begitu banyak, tidak ada yang merger, Mas. Berbeda dengan yang lain. Iya. Nah, walaupun seperti itu, saya harus memecut bagaimana ketika dirimu ingin dihargai, maka proses output dan outcome ini harus lebih baik. Karena apa yang kalian lakukan hari ini akan dibaca dan terus menjadi kenangan bagi anak-anak kita. Maka tunjukkan kalau madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah mandiri, dan madrasah berprestasi. Nah, itu dia. Bermartabat, mandiri, berprestasi, hebat ya madrasah. Daya saingnya sudah semakin luar biasa sekali. Dan saya pikir juga salah satu pilihan yang baik ketika pada akhirnya para anak didik masa depan bangsa ini memilih madrasah sebagai tempat untuk menempa ilmu di masa depan. Pak, udah. Ngomong-ngomong, ini dari tadi kita ngobrolin tentang pendidikan, pembataan pendidikan madrasah. Saya tiba-tiba tertarik dengan batiknya jenengan yang sepertinya menarik. Ada motif merak, ada. Ini batik khusus Kemenak ya? Betul. Dengar-dengar ini banyak maknanya juga nih, Pak. Iya. Jelaskan dong, Pak. Terima kasih, Mas. Ya. Jadi
saya membaca Sikondomdong. Apa itu? Situasi, kondisi, domisili, dan toleransi. Maka kemudian kami adopsi, kami adaptasi, kemudian kami implementasi, kami eksekusi. Apa itu buktinya? Di Ponorogo itu punya yang namanya budaya reog. Tentunya. Sudah mendunia. Sudah mendunia. Tidak hanya menasional saja, tapi mendunia. Iya. Ya. Nah, di situ adalah sudah menjadi ruh bagi masyarakat Ponorogo. Betul, sepakat. Nah, maka kemudian kami, bagaimana reog Ponorogo ini menyatu dengan Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama wajib untuk membudayakan daripada reog Ponorogo itu. Maka di sela-sela dimanapun tempatnya, namanya reog itu sudah membumi. Maka kemudian kami membuat batik ini desain lokal, Mas. Iya, desain lokal. Batik ini berwarna dasarnya biru tua, melambangkan kepercayaan dan kesetiaan. Warna biru memberikan rasa percaya diri dan aman bagi pemakainya. Aman, nyaman. Ya. Kemudian dengan motif merak ini, ya, bujang ganong, reog, ya, ini adalah ada penabuh rebana dan santri sedang mengaji, menggambarkan Kemenak siap menggotong perkembangan budaya, menyatukan religi dengan budaya yang ada di Ponorogo. Maka ini bagaimana menyatunya? Ponorogo adalah memiliki budaya reog, Ponorogo memiliki religi. Maka kita satukan dalam bentuk baju ini, sehingga inilah bentuk baju moderasi beragama. Menyatunya budaya lokal, internasional, nasional, internasional, kemudian menyatu dari Kementerian Agama. Apa maksudnya? Denyut nyadinya Kementerian Agama itu menyatu sekali dengan budaya reog Ponorogo. Iya. Maka dalam tersisip logo Kemenak RI itu berarti kita ikhlas beramal, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama itu harus siap berkhidmat, siap mengabdi untuk melayani masyarakat. Jadi memang dari batik ini sudah menggambarkan seperti apa Kemenak. Ini sudah ada di dadaku. Ini kan sudah ada logo di dadaku. Di situ ada merak yang melambangkan juga kebudayaan Ponorogo juga, ada reog, ada juga Bujang Ganong, ada yang ngaji, juga. Ya. Wow, jadi nafas dari Ponorogo memang tidak lepas dari reog ya. Depan dan belakang ini adalah logo Kemenak, berarti budaya dengan Kemenak, religi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Luar biasa. Pak Huda ini kalau berbicara ini selalu berapi-api gitu ya, selalu semangat. Saya senang banget ya. Apalagi tadi juga sebenarnya sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini juga kayaknya Pak Huda ini cukup populer sekali ya. Tidak hanya di Ponorogo, bahkan di Pacitan ya kan. Sepertinya cukup banyak orang yang mengenal. Apakah memang ada niatan baik lain di luar Kementerian Agama ini, Pak Huda, untuk bisa berbakti ataupun bisa memberikan manfaat untuk masyarakat alias 2024 ini? Apakah memang ada kemungkinan dan kecenderungan mengarah ke situ? Iya, terima kasih. Hidup itu kan mengalir. Ya. Melihat Sikondomdong tadi, situasi, kondisi, domisili, dan toleransi. Tentunya adalah di antara sekian itu mana yang bermakna dalam hidup dan kehidupan. Maka nanti dilihat situasi dan kondisinya dan toleransi. Oh gitu ya. Bagaimana? Kedepannya bagaimana? Kita kan nggak bisa mematok ya. Iya. Jadi berbuat baiklah.
Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dari sekian itu, kira-kira yang lebih bermanfaat itu yang mana, Mas? Jangan sampai kemudian kita masuk tapi malah bunuh diri. Betul. Iya. Sepakat. Tetapi justru kita ini sudah ada satu gunung, tapi mencari malah 5 gunung. 5 gunungnya nggak kepegang, 1 gunungnya sudah hilang. Nah, Iya, makanya kan ini nanti kita lihat situasi dan kondisi. lihat sikon ya. Iya. Terakhir singkat saja Pak Huda, terkait Hari Amal Bakti Nasional 2024. Kembali lagi, sudah memasuki tahun ke-78, ada pesan-pesan khusus apa untuk tahun ini? Silahkan. Terima kasih. Saya, Dr. Muhammad Nur Huda, yuk bersama-sama. Warga Kementerian Agama dan seluruh masyarakat, yuk bersama-sama kita selalu guyub, rukun, harmonis. Sehingga kalau sudah guyub, rukun, harmonis, insya Allah akan menjadi hebat. Itu kata kuncinya. Maka mari kita berkhidmat untuk negara yang kita cintai. Karena, mengapa? Karena kita lahir dari Indonesia. Hidup di Indonesia. Makan di Indonesia. Mati di Indonesia. Dikuburkan di Indonesia. Maka hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Mari kita, Indonesia yang kita cinta ini, kita rawat bersama-sama untuk selalu GRHH, guyub, rukun, harmonis, dan hebat. Guyub, rukun, harmonis, dan hebat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sudah mampir ke Jawa Post TV dan semoga obrolan kita juga membawa kebermanfaatan tersendiri untuk para pemirsa Jawa Post TV. Dan sekali lagi, selamat Hari Amal Bakti Nasional 2024 yang ke-78 tahun. Iya, pantunnya Mas. Ada pantun? Iya. Silahkan. Iya. Pergi haji ke Tanah Suci. Cakep. Tanah Suci ada di Arab Saudi. Cakep. Hari ini kita bisa bersilaturahmi. Cakep. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Amin. Amin. Ya Allah kabul. Terima kasih banyak Pak Huda. Terima kasih. Ngobrol banyak terkait Hari Amal Bakti Nasional 2024 yang ke-78 tahun. Dan sekali lagi pemirsa Jawa Post TV, itu dia obrolan kita bersama dengan Kepala Kantor Kemenak Ponorogo ya, Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda yang sudah ngobrol banyak terkait pemerataan pendidikan, madrasah, dan juga Hari Amal Bakti Nasional 2024 khususnya. Sekali lagi semoga obrolan kita bisa membawa kebermanfaatan untuk pemirsa Jawa Post TV. Dan masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita undang di program Obrol-Obrol yang tayang setiap hari hanya di Jawa Post TV. Akhirnya saya Toranto Media pamit beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikut. Bye.